Ya, pemirsa terima kasih karena Anda masih setia bersama-sama dengan kami. Pemirsa, kembali kami ingatkan bahwa acara ini kami kemas khusus untuk Anda. Jadi bagi Anda yang saat ini sedang mengalami permasalahan di dalam kehidupan Anda, entah itu masalah yang sifatnya sangat pribadi atau barangkali masalah ekonomi, keluarga, atau bahkan masalah sakit penyakit, pemirsa jangan pernah putus asa dan jangan pernah menyerah. Karena kami memang ada untuk Anda. Pemirsa, kami mengundang Anda untuk menceritakan kepada kami apapun permasalahan Anda. Anda bisa angkat telepon Anda sekarang juga dan SMS kepada kami di nomor 0819 08174 kali 1. Kami ulangi, Anda bisa angkat telepon Anda sekarang juga dan SMS kepada kami, menceritakan kepada kami apapun permasalahan Anda di nomor 0819 08174 kali 1. Kita ke SMS yang pertama dari 4278. Selamat malam New Life. Bagaimana kalau dalam perjuangan bersama pasangan mengalami jatuh bangun? Bagaimana solusinya ya? Silakan. Silakan, mungkin yang pernah nggak mengalami jatuh bangun? Pernah jatuh sampai sakit. Iya. Pertanyaannya bagaimana mengatasi masalah hubungan itu jatuh bangun ya? Kalau mengalami jatuh bangun, bagaimana solusinya? Pengalaman saya mengalami jatuh bangun itu maksudnya bukan jatuh sekali, maksudnya menghadapi konflik ya dalam suatu keluarga. Bagi saya yang pertama itu komunikasi. Komunikasi itu harus memang benar-benar baik antara suami dan istri. Kita terus melihat situasi situasi pada saat kita konflik itu, jangan saat yang satu lagi marah kita pun juga ikut marah, akhirnya malah tambah kita lihat situasi, satu marah satu diam dulu, tenangkan diri. Kalau dia sudah stop, oke, gantian kita bicara. Salah satu seperti begitu yang kami lakukan. Jadi lalu harus berani mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita pikirkan. Kita harus berani terbuka dengan pasangan kita. Jadi kalau macam saya terbuka dengan istri saya, apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, saya ungkapkan ke istri. Demikian juga istri. Jadi kami ada kesepakatan, jika ada masalah jangan dipendam-pendam, kami harus saling terbuka, saling berbagi, sehingga apapun masalah yang kami hadapi hari itu kami harus selesaikan. Demikian Bu yang saya alami. Keindahan cinta itu justru bisa terlihat pada saat mengalami masalah Bu. Waktu kita mengalami jatuh, bagaimana reaksi pasangan kita, bagaimana kita mencintai seorang itu, reaksi kita bagaimana. Di sanalah baru kita bisa melihat keindahan cinta. Jadi jangan Anda berpikir bahwa cinta sejati itu berarti mulus semua kayak bulan madu, terus enggak. Tidak seperti itu. Tapi ada masalah, ada tantangan, ada godaan. Nah itu di sanalah baru kita bisa melihat kita ini benar-benar mencintai pasangan kita atau tidak. Kalau misalkan waktu dalam keadaan suka saja kita senang sama-sama, susah sendiri-sendiri, itu bukan cinta sejati namanya. Jadi kalau misalkan jatuh bangun, justru di sanalah keindahannya. Waktu lagi susah sama-sama berdua. Nanti waktu sudah berhasil lagi, sudah sukses lagi, kita bisa melihat, wah inilah dulu istri yang menemani saya dari zaman dahulu kala, waktu papa nangis dan berbagai, wah luar biasa sekali, kan indah. Ada pertanyaan yang ada kaitannya dengan yang Bapak katakan tadi. Dari 0072 dia menanyakan apa sih yang disebut dengan cinta sejati sebenarnya? Ya, cinta sejati itu cinta yang tidak menuntut balas, cinta tanpa syarat, cinta yang memberi, yang tidak menuntut balas. Maksudnya adalah cinta yang memang benar-benar diberikan dari lubuk hati yang paling dalam, sekalipun yang bersangkutan tidak terlalu merespon. Apakah benar-benar bisa terjadi itu Pak? Apakah masih ada di dunia ini yang namanya cinta sejati seperti yang Bapak katakan tadi? Sekarang begini, Ibu percaya nggak ada cinta sejati? Saya percaya. Jadilah sesuai dengan apa yang saya percayain, kan gitu. Jadi tergantung apakah percaya atau tidak. Gitu. Kalau saya tidak percaya adanya cinta sejati, berarti saya tidak mungkin hidup dalam cinta sejati. Betul nggak? Kalau saya percaya bahwa cinta sejati itu ada dan saya mau menghidupinya, maka saya akan menemukan cinta sejati. Nah kadang orang sudah nggak mau percaya lagi karena sudah dikhianati dan akhirnya dia nggak mau percaya lagi. Akhirnya mereka nggak mau hidup dalam cinta sejati. Padahal cinta sejati itu ada, dan adanya di mana? Di dalam hati kita masing-masing. Baik. Berikutnya dari 2497, Mbak, saya punya suami, tapi kendalanya kadang-kadang dia baik dan sayang banget sama saya. Tapi kadang-kadang dia selalu menyakitkan saya. Dan dia mau menang sendiri. Saya mau tanya, apakah ini yang dikatakan cinta sejati itu? Nah, Pak Fun mungkin gimana sama istri?
Ya, bagaimana pertanyaan Bu? Pertanyaannya adalah kadang-kadang sayang sekali, tapi kadang-kadang tidak. Kadang-kadang justru mau menang sendiri begitu dan sering menyalahkan, selalu menyalahkan istrinya. Itu cinta sejati apa bukan? Tapi sudah suami istri ini posisinya. Oh ya, masalah cinta sejati itu sudah diukur daripada apa konflik yang kita alami ya. Tergantung bagaimana kelanjutan dari hubungan kita. Jadi kalaupun ada kadang-kadang mungkin suami Anda marah, ini yang kirim perempuan ya, istrinya ya. Istri. Iya. Mungkin dia marah, kita juga sebagai istri mestinya harus introspeksi diri, apakah benar yang saya buat ini sehingga suami saya marah atau enggak, ya kan? Ya. Tapi cinta sejati itu kalau memang bisa terjadi dilihat dari akhir daripada hubungan mereka, apakah hubungan itu dia berlanjut dengan baik atau setelah marah-marah itu berantem dan bubar. Nah, itu bukan cinta sejati. Tapi kalau dia hanya sekedar marah, mungkin kita boleh sang istri mungkin introspeksi diri, apakah apa yang dia marah ini benar enggak ya. Kalau enggak ya itulah saya katakan tadi bahwa komunikasi itu perlu dalam membangun suatu hubungan. Untuk mendapatkan cinta sejati itu komunikasi itu penting sekali. Ya. Ya, Apakah mungkin untuk orang yang sudah berumah tangga dikatakan bahwa pasangannya itu bukan cinta sejatinya gitu, kemudian ingin memutar balik waktu dan atau berpisah, memilih untuk berpisah dan mencari pasangan lagi, mencari cinta sejati yang lain lagi? Makanya itu saya katakan, apa yang kita percaya tentang cinta sejati itu. Saya mau katakan dulu kepada ibu yang kirim SMS begini Bu. Saya mengucapkan selamat karena ibu menikah dengan seorang manusia, bukan dengan seorang malaikat atau dengan seorang setan gitu kan. Yang masih memiliki manusia kekurangan. memiliki kelebihan dan memiliki kelemahan. Suami ibu memiliki kelebihan, dia bisa menyayangi ibu. Suatu saat dia mungkin error, sama wanita kan juga ada error-errornya, bener nggak? Kita pun ada error-errornya. Maaf, misalkan katanya kalau wanita error tuh pada saat ada tamu tak diundang tuh mau datang gitu kan, itu mulai error-errornya gitu kan ya. Bisa emosi, bisa berbagai macam, tapi nggak apa-apa. Justru itulah manusia. Di sanalah keindahannya, kita bisa melihat membangun hubungan dengan oh waktu dia error kita begini reaksi yang saling dan saya rasa cinta sejati tidak ditentukan dari saat kita error. Enggak. Selama di dalam hati ibu ada cinta yang sejati, ibu akan mendapatkan cinta yang sejati dari pasangan. Jangan pernah bermimpi kita akan mendapatkan cinta sejati jika dalam hati kita nggak ada cinta sejati. Ya. Dari 2801 SMS berikutnya, Assalamualaikum, selamat malam. Bagaimana sih caranya mau memperjuangkan cinta sejati? Padahal aku sudah berusaha dan perjuangan cinta aku sama dia, tapi sayangnya dia kok nggak respect ya sama aku. Pernah diomongin nggak? Cintanya pernah disampaikan atau tidak gitu masalahnya? Jangan-jangan cuma perjuangannya cuma aliran telepati, Mas ya. Nah, kalau dia nggak respect berarti jangan-jangan juga dia bukan jodoh dari Anda. Saya ini tidak detail gitu kan ya. Waktu Anda memperjuangkan cinta yang sejati, berarti Anda seharusnya memberi tanpa saat menuntut suatu balasan apa-apa. Rela berkorban. Kalau dia nggak respect, ya udah, jangan dipaksakan. Kan cinta nggak boleh bertepuk sebelah tangan. Kalau tepuk tangan bisa bunyi, sebelah tangan nggak bunyi-bunyi. Jadi nggak indah. Ya, baik. Berikutnya dari 8090, saya seorang wanita, umur saya saat ini 42 tahun. Saya lagi menantikan kehadiran seorang pria. Sudah 6 tahun saya doakan tapi belum ketemu. Beberapa kali saya dijodohkan tetapi tetap gagal. Kadang-kali saya pikir, apakah Tuhan tidak mengizinkan? Apakah solusinya? Apa nih mungkin? Sempat terpikir enggak ini jodohku datang enggak ini kan? Karena harus 4 tahun menunggu sampai akhirnya Bapak bisa menemukan cinta sejati itu, betul? Ya. Iya. Jadi yang bertanya ini sudah berapa tahun? 6 tahun menunggu. 6 tahun. Usia menunggu. 42 saat Ya, ini. soal pasangan hidup itu kan sebetulnya kalau menurut saya ya, itu bukan ditentukan oleh manusia. Itu datangnya dari Tuhan. Jadi untuk saudara yang lagi berdoa untuk menantikan pasangan Anda, teruslah berdoa dan berharap kepada Tuhan. Karena apa? Kita tidak bisa menentukan pilihan kita. Seandainya kita bisa menentukan pilihan kita, mungkin saya tidak menikah dengan yang sekarang ini. Mungkin saya paksa menikah dengan yang pertama itu. Tapi karena saya
percaya bahwa Tuhan ikut campur tangan dalam perkara pernikahan saya ya, jodoh saya. Makanya saya gagal menikah waktu itu. Jadi untuk saudara yang berharap terus kedatangan berharap seorang pendamping hidup ya, teruslah berharap. Jangan pernah menyerah ya, berjuang terus. Nah, kalau Tuhan memang mau berikan, pasti Tuhan akan berikan. Tapi kalau tidak, tetap bersukacita begitu. Ya. Ya, ada tambahan dari Pak Susilo? Sayangnya tidak diceritakan apakah ibu ini pernah menikah atau belum ya. Karena 42 kalau menantikan berarti mulai umur 36 dia mulai menanti. Kenapa selama itu baru berdoa umur 36 baru berdoa? Nah, saya tidak tahu apakah sudah menikah atau tidak. Cuman saya ingin katakan kepada pemirsa begini, tidak semua orang dipanggil Tuhan untuk menikah. Itu yang harus kita terima juga kenyataannya, bahwa ada orang-orang tentu memang yang ditentukan oleh Tuhan untuk tidak menikah. Kalau Anda ditentukan untuk menikah, menikahlah. Kalau ditentukan untuk tidak, jangan dipaksakan gitu ya. Sesuai dengan hati Anda saja. Ya, saya rasa kalau buat ibu ini ya mungkin perlu lebih detail ya, apakah pernah menikah atau tidak. Kalau memang sudah pernah menikah, ada anak, saya rasa dalam umur 42 lebih bagus membesarkan sang anak. Atau mungkin juga ya, dia menentukan pilihan yang benar-benar perfect ya, sempurna gitu. Jadi begitu lihat yang satu, ini nggak cocok nih, datang yang satu nggak cocok nih, iya kan? Jadi itu juga mungkin menjadi faktor orang gagal menikah, ya. 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 Trauma masa lalu kan kita tidak tahu. Biasanya kalau sudah umur sampai 42 belum menikah, dari yang saya lihat di lapangan adalah mereka memiliki pemicu-pemicu atau trauma-trauma masa lalu yang belum diselesaikan. Misalkan dia perfeksionis seperti tadi, dia pernah dikhianati cintanya, dia nggak bisa menerima kenyataan. Nah, selamanya seperti Pak Funi gini, dia cepat pulihnya. 4 tahun sudah, 4 tahun cepat ya. 4 tahun yang melihat kelihatannya cepat Pak, tapi yang menjalani cukup lama itu. 40 tahun ya. Ya, trauma itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Biasanya kalau orang sudah sampai usia yang cukup berumur 40 ke atas gitu belum menikah, coba digali apakah ada kegagalan-kegagalan. Dan kalau yang pemirsa yang mengirim SMS ini ingin tahu lebih lanjut Pak, bagaimana caranya mengatasi permasalahan atau problem-problem di masa lalunya, apa yang harus dilakukan? Boleh telepon saja setelah acara ini, telepon ke nomor yang SMS yang 0819 0817 4x1 itu, kemudian semua layanan free kok. Oh ya. Gratis. Kalau ke nomor itu mahal, mau nomor fleksi saya kasih juga, kan enak. Baik, kita ke SMS berikutnya dari 4163. Hai New Life, banyak sekali problem yang aku hadapi sampai aku tidak kuat untuk accomplish problem ini. Saya ingin bisa menghadapi semuanya agar aku lebih dewasa lagi. Aku pengen banget ada seorang wanita yang mau membuat aku selalu bisa tegar menghadapi problem aku. Dan bagaimana supaya aku bisa bergaul dengan baik dan berkualitas. Tolong diberi kritik dan sarannya. Terima kasih. Oke. Buat yang kirim SMS begini, Anda bisa tegar atau kuat tidak tergantung pada wanita. Ya kan, kenapa istilahnya Anda mengalami problem, justru di sanalah tempat Anda berlatih untuk Anda bisa menjadi kuat, bukan menunggu sang wanita hadir dalam hidup Anda. Jadi kalau ada problem, itu latihan. Jadikan problem itu sebagai latihan untuk kita menjadi makin dewasa dan makin kuat, bukan ada sang wanita. Bukan, justru ada sang wanita, berarti Anda harus lebih bertanggung jawab lagi. Waktu Anda sudah dewasa, baru Anda layak untuk menemukan sang wanita. Kenapa? Karena Anda akan membimbing sang wanita, Anda akan menjadi imam dan kepala dalam rumah tangga untuk mengarahkan wanita itu baik secara rohani maupun jasmani. Nah, kalau kita sendiri tidak siap, bagaimana kita bisa membimbing? Malah kita ingin dibimbing oleh sang wanita, kok rasanya terbalik. Menurut saya, pola pikir Anda terbalik. Ya, coba perkuat. Saya ini tidak diciptakan problemnya problem apa. Ya, baik. SMS berikutnya dari 4221. Selamat malam Bapak, apa sih sebenarnya arti dari cinta itu? Saya sudah berumah tangga selama 8 tahun, tetapi saya tidak merasa bahagia. Selalu keributan yang ada di dalam kehidupan saya.